Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian tengah berbahagia, kalian tengah menikmati hari-hari yang indah bersama dengan orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian muliakan. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan amal yang baik, rezeki yang luas, kesehatan, dan semoga kalaupun Allah memanggil kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, saya tengah ada di depan gerbang rumah kita. Saya memang menyukai hal-hal yang berbau lama, karena selalu mengingatkan kepada saya tentang prestasi, mengingatkan kita tentang kekuatan, mengingatkan kita tentang kerja keras. Pintu gerbang yang terbuat dari bata yang ditata seperti ini bukan hanya di depan rumah. Ada beberapa pintu gerbang, mungkin ada 3 pintu gerbang yang didesain ala Candi Mojopahit. Ini memang untuk mengingatkan kita semua tentang prestasi nenek moyang kita di masa lampau yang sampai hari ini masih belum tertandingi dengan prestasi orang-orang yang pendidikannya dikatakan lebih modern. Maka dengan ini saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri bahwa di masa lalu kakek nenek moyang kita sudah berhasil membuat teladan yang luar biasa tentang kerja keras, tentang kesungguhan, tentang idealisme, sehingga melahirkan sejarah yang demikian gemilang di masa lampau. Dan ini sekaligus menantang kita, apakah kita mampu melakukan sesuatu yang punya nilai. Ini juga saya suka hal yang lama. Ini kayu lama, pintu lama yang mungkin nilainya sudah berpuluh atau mungkin beratus tahun, untuk mengingatkan kita tentang kekuatan sesuatu. Ternyata ada jenis pohon yang bisa melewati berbagai zaman. Banyak pohon yang kita kenal di negeri kita, tapi kadang umurnya hanya 10, 20, 30 tahun. Tapi kalau jati dengan kualitas tertentu, ini bisa melewati bergenerasi, bahkan bisa ratusan tahun. Bahkan semakin tua, semakin kuat, semakin kokoh, semakin indah. Apa sih rahasianya? Ternyata jati yang berkualitas wahid itu adalah jati yang tumbuh di tempat tertentu
yang jati itu tanpa kesadaran melakukan ritual rutin, yaitu puasa ketika musim kemarau dengan merontokkan daun-daunnya sehingga hanya seperti pohon mati selama berbulan-bulan, dan rutin itu dilakukan setiap tahun. Nah, pohon jati yang semacam itu berbeda dengan pohon jati yang tumbuh pada kadar air yang cukup, yang tidak pernah melakukan riadoh, melakukan tirakat seperti itu. Nah, jati yang tumbuh di pegunungan yang tandus dengan keadaan seperti itu memiliki keindahan, kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ini saya sengaja membuat ini agar untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin seperti pohon jati, maka kita tidak cukup hanya banyak makan, banyak melakukan kesenangan, banyak menuruti hawa nafsu. Kita harus mencoba riadoh, tirakat, agar hidup kita panjang. Usia kita tentu terbatas, tapi kemanfaatan hidup ini bisa melampaui zaman kita. Banyak orang yang sudah wafat ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi seakan-akan masih hidup karena bukunya, nasihat-nasihatnya masih kita baca dan kita pelajari, bahkan kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, baru-baru ini saya mendapatkan laporan dari sekolah di pesantren kita, laporan dari Madrasah Aliyah Bilingual dan juga laporan dari SMP Bilingual Terpadu. Kita punya beberapa sekolah, yaitu di pesantren kita, Madrasah Aliyah Bilingual, SMP Bilingual Terpadu, dan SD Antawirya. Laporan dari Madrasah Aliyah, mereka mengikuti lomba yang setingkat nasional dalam hal pemanfaatan media sosial. Mereka meraih juara 2 lomba cover musik, dan yang mendapatkan adalah Siti Nur Fatimatuz Zahra, kelas 10 Madrasah Aliyah Bilingual. Yang kedua adalah juara 2 membuat short movie, film pendek, ya. Ini mereka yang berperan adalah Prinsisa dan Emma, kelas 12 MIB. Para santri, saya punya kucing yang sulit untuk melayaninya karena makanan kita siapkan tapi nggak mau makan, selalu ikut kemana kita pergi. Dan laporan dari SMP Bilingual Terpadu, yang pertama juara 1 lomba telling story, yaitu Bimo Anggoro Aji, SMP kelas 8. Kemudian juara 3 lomba cover musik, Nanya Miska, kelas 8 juga. Kemudian juara favorit lomba podcast, yaitu M. Haki Awaluddin, kelas 9.
Kemudian juara 1 lomba vlog, yaitu Nandia Putri Azizah kelas 9 SMP Filter. Peristiwa ini, laporan ini sederhana, tapi sungguh membuat kami berbahagia kepada anak-anak yang tadi saya sebutkan. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi, dan kepada guru yang membimbingnya juga saya sampaikan terima kasih, apresiasi. Memang di era sekarang media sosial, kreativitas ini harus menjadi bagian penting dari aktivitas pendidikan kita. Dan kami menyadari betul aspek ini, kreativitas dan pemanfaatan media sosial ini harus menjadi program unggulan, harus menjadi perhatian utama dari pendidikan kita. Oleh karena itu sudah agak lama saya membuat kebijakan agar manusia yang ada di pesantren kita, baik itu para guru atau para pegawai, termasuk tukang-tukang yang melaksanakan pembangunan, ibu-ibu yang mengirim makanan ke koperasi pesantren, atau orang-orang yang bekerja di dapur pesantren, semuanya manusia yang ada di pesantren ini, kemudian juga alam sekitar, tumbuhan, ya, juga bangunan-bangunan, kemudian aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh pesantren, juga program-program, semuanya berkolaborasi, bersatu, membentuk sistem yang terpadu, sehingga tercipta habitat yang kondusif untuk tumbuhnya dan berkembangnya kreativitas. Dan itu sudah mulai kelihatan hasilnya di dalam suasana pandemi seperti ini. Guru dan para santri tidak kehilangan motivasi, mereka justru terpacu semangat dan kreativitasnya untuk memberikan yang terbaik. Dan yang kedua, santri tidak hanya belajar di dalam ruang-ruang kelas, santri bisa memanfaatkan segala fasilitas yang kita siapkan. Ada studio musik, ada perpustakaan, baik perpustakaan yang ada di masing-masing lembaga, SMP Bilingual Terpadu, Madrasah Aliyah, SD Antarwiyah, juga ada perpustakaan yang ada di Pesantren Putri, ada perpustakaan yang ada di Pesantren Putra, ada perpustakaan mobil. Santri juga bisa belajar dari production house. Ada satu tempat yang di sana kita lengkapi segala sarana yang cukup agar santri bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan media sosial. Mereka bisa seperti tadi, bisa membuat vlog, bisa podcast, bisa membuat telling story, bisa melakukan cover musik dan seterusnya. Di pesantren juga ada studi musik bagi mereka yang punya bakat untuk mengembangkan seni musiknya. Kita siapkan studio musik yang cukup memadai. Demikian juga alam sekitar kita,
kita tumbuhkan bermacam tumbuhan keras, juga aneka buah-buahan, juga ribuan jenis bunga-bunga yang kesemuanya itu ada kita desain agar anak bisa belajar dari apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, dan apapun yang dia lakukan. Belum lagi bermacam kegiatan yang memang didesain agar anak mendapatkan manfaat besar dari aneka kegiatan itu. Para santri, wali santri, dan para pemirsa, itu vlog kita hari ini. Semoga vlog ini bisa memotivasi kita untuk terus bisa mengembangkan kreativitas dan juga memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. Jangan sampai para santri kalah dalam berjuang untuk menguasai media sosial, karena sekarang ini harus kita akui media sosial banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbeda filosofi dan nilai yang dikembangkan, dianut oleh para santri. Sehingga ketika para santri membuka media sosial seringkali terpengaruh oleh nilai-nilai yang mereka anut. Saatnya kita bisa memproduksi sesuatu yang bernilai positif, yang bukan hanya bisa menguatkan nilai-nilai dan filosofi yang kita anut, tapi juga memberikan nilai tata krama, filosofi yang baik kepada masyarakat pengguna media sosial. Dan lembaga pendidikan seperti ini adalah habitat yang bagus untuk melatih para santri bagaimana memanfaatkan media sosial secara lebih kreatif. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.